Halo teman-teman YouTube, jumpa lagi di Cahaya Abadi Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan pengecatan pada mobil Toyota Kijang Innova ya. Namun untuk pengecatan kali ini, kita adalah cat siram ya, cat siram full body. Dan mobil ini juga sudah banyak mengalami lecet-lecet, serta cat lamanya sudah kusam ya, atau sudah pernah dicat ulang juga ya sebelumnya. Ini sudah merata lecet-lecet sehingga harus kita cat ulang seluruhan ya, terkecuali pada atas ya, roof ya, karena roof masih cat originalnya ya. Selain itu juga mobil ini asuransi ya, sehingga untuk roof tidak bisa kita cat ya, karena tidak ada kronologinya pada asuransi ya. Baiklah teman-teman, simak terus video kami sampai selesai dan bagaimana proses pengecatannya ya. Jangan lupa dukungannya ya, seperti biasa. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Dan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan atau pendapat ya di kolom komentar ya. Dan jangan lupa di share ya, dan like-nya juga ya. Oke teman-teman, langsung saja kita kerjakan proses pengecatannya ya. Baiklah teman-teman, kalau sebelumnya kita biasa memulai dari awal ketok bodi sampai penempulan ya. Namun kali ini untuk proses penempulan serta ketok bodinya kita serahkan kepada tukang ya. Jadi kita tidak mengerjakan sendiri ya, karena waktu mobil ini proses pengetokan dan penempulan saya sedang ada pekerjaan juga ya, sehingga saya tidak bisa mengerjakan mobil ini dari awal ya. Selain itu juga kita memberikan pekerjaan pada tukang juga ya, bagi-bagi rezeki ya, agar tukang kita juga kebagian pekerjaan juga ya. Baiklah teman-teman, pada tema kali ini saya akan fokus memberikan pengalaman tentang pengecatan warna hitam, dimana yang biasanya ada teman-teman request ataupun bertanya ya mengenai gimana caranya ngecat hitam kok nggak bisa halus, selalu kulit jeruk, serta tidak tahan lama ya, glossinya tidak tahan lama, atau begitu keluar dari bengkel suka berkabut ya, ngabut atau drop, dan sinar catnya tidak kelihatan lagi ya, seperti burem dan pudar seperti itu ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengupas tuntas masalah pengalaman saya ya, selama saya menjadi tukang cat ataupun memahami tentang pengecatannya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan karakter dan jenis cat yang mudah drop atau gampang berubah warna ya, gampang berubah warna, sehingga meskipun kita cat, kita aplikasikan dengan cara yang glossy, sudah dipoles sedemikian rupa, tetapi jika masih belum tepat cara pengaplikasiannya, cat tersebut akan berubah warna atau berubah menjadi drop, menjadi kusam, atau menjadi ngabut ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis cat tersebut ya. Yang pertama yaitu cat hitam ya, diutamakan cat hitam. Cat hitam memang lebih sulit ya untuk mengaplikasikannya ya. Meskipun cat hitam sangat mudah nutup, mudah disamakan dengan cat lamanya, tetapi cara pengaplikasiannya jika tidak tepat, cat hitam akan sangat mudah drop ataupun kusam ya, kusam dan berubah warna ya, berubah tekstur seperti itu ya. Yang kedua adalah cat merah ya. Cat merah utamanya cat solid ya. Kalau cat metalik dia akan sedikit terbantu dengan metaliknya ya. Namun untuk cat solid warna merah itu akan sama saja, hampir sama, hampir mirip karakternya dengan cat warna hitam ya. Setelah kita cat, jika tidak tepat cara pengaplikasiannya, maka cat tersebut akan berubah warna sehingga catnya berubah menjadi kusam, seperti bervariasi perubahannya, mulai dari kusam, ngabut, setelah itu bekas amplasan terlihat biasanya, dan yang lain-lain biasanya kusam ya, kusam dan tidak terlihat warna aslinya ya, warna dari cat tersebut, sehingga ini akan menimbulkan masalah baru lagi ya bagi kita yang melakukan pengecatan pada warna cat tersebut. Baiklah teman-teman, selain cara pengaplikasian pada cat hitam ataupun cat merah yang harus benar, ada juga yang membuat hasil cat hitam dan cat warna merah akan
sangat mudah berubah ya, yaitu bahan yang kita gunakan ya. Jika teman-teman menggunakan bahan PU dan thinnernya juga sudah rekomendasi dengan cat dan clear coatnya juga sudah rekomendasi, jika masih berubah warna maka itu ada kesalahan pada pengaplikasiannya ya. Namun jika pengaplikasiannya sudah benar, ada baiknya teman-teman mengkoreksi lagi bahan yang kita gunakan ya. Jika kita menggunakan bahan PU, sebaiknya kita menggunakan thinner yang sudah direkomendasi pada bahan cat itu sendiri ya. Begitupun dengan clear coatnya ya. Dan jika kita menggunakan bahan NC, clear coat NC ataupun cat NC, serba NC, maka kita harus tahu cara pengaplikasiannya juga ya. Mengapa kita harus bedakan cara pengaplikasian cat PU dengan cat NC? Karena cat PU biasa kita gunakan untuk pengecatan dengan durasi singkat ya. Jadi kita bisa mengecat dengan tempo cepat, hasil maksimal ya, asalkan cara pengaplikasiannya sudah tepat ya. Namun kalau cat NC kita tidak bisa mengaplikasikannya dengan durasi yang singkat ya. Kita harus sabar dan juga perlu ketelitian ya, karena cat NC tidak bisa diaplikasikan secara terburu-buru ya. Cat NC bisa mengkilat, bisa glossy, hampir sama dengan cat PU, namun tidak bisa semaksimal cat PU ya tentunya ya, karena ya itu tadi kualitas harga juga berbeda ya. Nah, seperti yang saya gunakan saat ini untuk pengecatan mobil Innova ini adalah cat medium ya, dengan jenis cat medium. Karakternya di atas NC, namun di bawah cat yang tergolong premium ya, seperti cat Siken, cat Blinken ataupun Space Hacker ya. Kalau Space Hacker itu tergolong cat premium ataupun cat yang kualitas tinggi ya. Namun yang kita gunakan ini adalah cat menengah ya. Harganya pun berkisar antara 200 ribuan ya. Nah, ini biasanya kita kurang paham ya, ataupun painter-painter pemula juga kurang paham ya, karena dikira ini cat PU yang premium, namun begitu diaplikasikan cat ini sangat tidak sesuai dengan hasil cat premium ya, karena cat premium sangat gampang diaplikasikan dan tidak perlu susah seperti mengaplikasikan cat NC ataupun cat medium seperti ini ya. Nah, disinilah biasanya kita terjebak ya, sehingga kita melakukan metode pengecatan dengan kualitas cat premium, namun cat ini membutuhkan sedikit kesabaran ya. Ya, hampir sama dengan metode kita mengaplikasikan cat NC ya. Jika per layernya kita harus dijeda serta cara pengaplikasiannya tidak di drop ya, maka cat ini akan cukup baik ya kualitasnya ya. Hasilnya juga cukup maksimal ya, dan tidak kalah dengan cat premium ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sedikit mengulas metode pengecatan yang kita lakukan saat ini pada driver Kijang Innova ini warna hitam ya. Jika kita menggunakan cat premium, kita tidak perlu menggunakan cat dasar ya, atau cat penutup dari warna epoksi ya. Kita langsung cat jadi, itu maksimal daya tutupnya ya. Langsung kita clear coat, itu tidak masalah. Jadi kita bisa melakukannya dengan durasi singkat ya, kurang lebih untuk full body bisa kita lakukan selama 3 jam ya, atau 4 jaman ya. Namun kalau kita menggunakan cat seperti ini ya, PU semi ya, semi PU atau cat medium ya, kita harus lebih sabar lagi ya. Kita harus menggunakan cat dasar warna seperti warna hitam, kita bisa campurkan cat jadinya dengan warna cat biru ya, agar cat jadinya nanti terlihat sedikit kebiruan ya. Setelah cat dasar kita amplas kembali menggunakan amplas 1000 ya, sampai rata, kurang lebih 3 lapis cat dasar ataupun 2 lapis cat dasar. Kita bisa amplas kembali menggunakan amplas nomor 1000 tadi, lalu baru kita cat jadi ya. Namun itu juga belum selesai ya proses pengamplasannya ya. Setelah kita cat jadi 2 lapis, jika kita akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal,
yang lebih flat dan lebih bening ya, kita amplas lagi ya dengan amplas nomor 1000 lagi ya. Setelah 2 lapis cat jadi ya, baru kita timpa selapis lagi cat jadi. Setelah itu kita naik clear coat ya. Itulah cara mengakalinya ya, agar hasilnya bisa menyamai cat premium ya. Baiklah teman-teman, jika kita sudah memahami mengenai metode penyemprotan serta mengenai jenis-jenis bahan cat yang kita gunakan, sekarang kita mengulas mengenai cara pencampuran catnya ya. Untuk pencampuran cat ini yang salah satu wajib kita ketahui ya teman-teman. Karena mengapa hal ini harus kita pahami terlebih detail? Karena jika salah pencampuran maka cat tidak akan maksimal ya. Seperti misalnya cat kekentalan akan menimbulkan kulit jeruk ataupun susah untuk di spray ya, selalu kasar teksturnya saat kita spray. Begitu juga jika cat terlalu encer, cat akan mudah drop, akan mudah kusam karena yang nempel bukan daging dari cat itu sendiri ya, kebanyakan thinner ya. Thinner dibasahi oleh thinner sehingga catnya hanya debunya saja ya. Begitu kering, catnya akan mudah nyisep ya, atau meresap ke dalam media dasarannya ya, atau cat lamanya ya. Itulah jika kita salah dalam pencampuran pada bahan catnya ya. Baiklah teman-teman, sedikit contoh. Di sini saya memberikan gambaran ya untuk pencampuran cat. Namun di sini saya contohkan penggunaan pada base coat, bell coat ya. Karena bell coat pada umumnya sama ya dengan cat-cat lain ya. Baik pun tingkat kekentalannya ataupun tekstur dari catnya itu sendiri hampir mirip dengan cat lainnya ya. Untuk jenis cat seperti ini, katakanlah bell coat ya, sebagai contoh saya menggunakan campuran 21 ya, 2 cangkir cat ya, 1 cangkir thinner ya. Jika teman-teman kurang paham dengan 2/1 itu yaitu ya 2 cat 1 thinner, atau 2 cangkir cat kalau kita menggunakan cangkir itu 2 cangkir cat ya, 1 cangkir thinnernya ya. Namun jika kita menggunakan mistar takar, kita gunakan 21 sesuai dengan garis mistar itu sendiri atau sesuai dengan gelas takar yang kita gunakan ya. Nah, jika kompresor tidak ngangkat ya untuk tingkat kekentalan 21 tersebut, boleh teman-teman encerkan sedikit ya dengan cara menambahkan 20% thinnernya lagi ya. Berarti jika 21 itu thinnernya 50% ya. Dengan ditambah 20% maka thinnernya jadi 70% ya. Biasanya itu sudah encer ya. Namun jangan terlalu encer ya. Karena kalau terlalu encer ya itu tadi ya, yang kita spray bukannya catnya ya, memang irit ya catnya. Namun itu tadi ya, yang kita spray bukannya cat tapi adalah thinner ya, sehingga catnya bisa ikut drop masuk ke media dasarannya ya, atau media cat lamanya ya, sehingga itu akan menimbulkan catnya kusam. Jika salah-salah, cat lamanya juga bisa keriting ya, ngangkat karena kebanyakan thinner itu tadi ya. Nah, itulah sebagai contoh gambaran metode pencampuran cat yang disarankan. Oke teman-teman, jika kita sudah mengulas mengenai metode penyemprotan, jenis-jenis cat ataupun campuran dari cat itu sendiri, sekarang kita saatnya mengulas mengenai kompresor ya, atau daya suplai angin yang ideal pada spray gun kita. Mengapa kita harus memperhatikan juga mengenai angin ataupun kompresor yang kita gunakan? Karena dengan mengetahui daya kompresor yang kita gunakan, kita bisa mengukur spray gun apa yang harus kita gunakan ya. Karena banyak teman-teman yang menanyakan, "Mas, saya menggunakan kompresor setengah HP, kapasitas 25 liter, kok dipakai ngecat dengan menggunakan spray gun F75 kok hasilnya kurang maksimal?" Saya tidak menyarankan ya untuk menggunakan kompresor kecil, karena ya itu tadi, untuk menggunakan kompresor kecil kita sangat sulit untuk mencari spray gun rekomendasi atau seimbang dengan kompresor tersebut. Ya kalau untuk ngecat saja bisa, saya sering menjawab bisa, tapi untuk hasil yang maksimal itu tidak akan bisa kita dapatkan ya, karena
dari daya kompresor kita harus menyeimbangkan dengan spray gun yang kita gunakan. Untuk ukuran spray gun yang kita gunakan dengan satu nozzle spray gun HPLP itu minimal kita harus memiliki kompresor 1 HP dengan tabung, kapasitas tabung 88 liter ya, atau 1 HP 2 silinder tabung 88 liter. Jadi lumayan besar ya. Itu untuk spray gun 1 mm nozzle ya. Mengapa kita harus memilih kompresor lebih besar? Karena begini ya, untuk kompresor semakin seiring waktu dengan usianya kompresor itu sendiri, semakin lama semakin menurun dayanya ya. Yaitu dengan kata lain, anginnya semakin berkurang. Sedangkan untuk spray gun, dengan seiringnya waktu dan usia spray gun itu sendiri, semakin lama spray gun semakin boros ya. Karena nozzle-nya semakin lama semakin membesar ya, seiring dengan usia spray gun itu sendiri ya. Jadi jika kompresor tersebut masih baru, kita mampu untuk menggunakan spray gun 1,2 atau 1,3 itu mampu ya. Tapi 1 tahun kemudian kompresor itu akan menurun ya, dayanya akan menurun. Semua kompresor begitu ya. 1 tahun beriringnya waktu, setahun semakin menurun, semakin tahun semakin menurun ya, sampai kompresor itu tidak ada daya lagi ya, tidak berfungsi lagi pada piston kompresor itu sendiri ya. Itulah aturan pakainya kompresor dan spray gun ya. Jadi jika teman-teman ingin menggunakan kompresor kecil, sebaiknya pikirkan lebih dahulu ya. Boleh teman-teman menggunakan kompresor kecil, namun harus diseimbangkan dengan spray gun juga ya. Oke teman-teman, sekarang kita saatnya masuk tahap clear coat ya. Dan untuk clear coat saya menggunakan bell coat 4100 ya. Dan thinner saya menggunakan thinner PU fast dry ya. Dan untuk clear coat sendiri di sini kita menggunakan campuran standar ya, yaitu 412 ya. 4 clear, 1 hardener dan 2 thinner ya. Dengan kata lain 4 cangkir clear, 1 cangkir hardener dan 2 cangkir thinner ya. Itu adalah campuran standar dari produk Belcoat ini sendiri ya. Dan di sini juga saya akan menjelaskan ya bagaimana penggunaan thinner dari clear coat ya. Untuk clear coat sebaiknya jangan menggunakan thinner yang tidak direkomendasi oleh clear coat itu sendiri ya. Misalnya teman-teman menggunakan clear coat PU, lalu teman-teman menggunakan thinner ND ya, atau thinner NC dari produk-produk, meskipun produknya sama ya, tapi tidak disarankan untuk sebagai thinner dari clear coat itu sendiri ya. Sebaiknya teman-teman menggunakan thinner PU minimal fast dry ya. Dengan demikian hasilnya akan lebih maksimal, lebih glossy ya, dan lebih basah ya.
Baiklah teman-teman, jika sebelumnya kita sudah mengulas mengenai bahan, metode, serta daya angin kompresor ya. Sekarang kita akan mengulas mengenai spray gun ya, atau senjata spray yang kita gunakan ya. Untuk spray gun, sebaiknya kita memperhatikan juga spray gun yang kita gunakan ya. Yang terutama itu tadi ya, kita harus mengimbangi kompresor yang kita gunakan ya. Jika spray gun sudah seimbang dengan kompresor, maka kita juga wajib memilih spray gun yang kita butuhkan ya. Maksud dari yang kita butuhkan adalah sesuai dengan kebutuhan kita ya, karena kita menggunakan untuk mengecat media apa ya. Jika kita menggunakan spray gun untuk mengecat media yang lebar seperti mobil, tentunya kita akan menggunakan spray gun yang besar ya, minimal 1,2 sampai 1,4 ya. Namun ya itu tadi ya, kita harus pertimbangkan dengan kompresor yang kita gunakan tadi. Yang kedua, kita harus memiliki spray gun yang sesuai standar ya. Maksudnya yang sesuai standar yaitu adalah spray gun yang sudah layak uji ya, atau spray gun yang memang kualitasnya tidak diragukan lagi ya. Boleh teman-teman menggunakan spray gun yang biasa-biasa seperti spray gun yang ada di pasaran ya. Namun ya itu tadi ya, kita tidak bisa menggunakan spray gun tersebut dengan jangka waktu yang panjang ya, jangka waktu lama. Mungkin berapa kali spray, berapa kali digunakan, spray gun itu akan mengalami kerusakan ya, cepat aus dan cepat rusak ya. Untuk hasil, jika spray gun tersebut masih baru, itu sama saja ya dengan spray gun yang kualitas menengah ke atas ya. Namun ya itu tadi ya, untuk penggunaan tidak bisa dilakukan dengan penggunaan jangka panjang ya, karena setiap spray gun itu sudah ada uji kelayakan, berapa kali spray gun itu akan mengalami kerusakan ya, atau mengalami aus ya, karena sesuai dengan bahan material spray gun dengan budget yang murah ya. Selain dari itu, perawatan ya, perawatan spray gun perlu teman-teman perhatikan juga ya. Seperti misalnya setelah mengecat, wajib teman-teman cuci menggunakan thinner ya, atau rendam sejenak menggunakan thinner, lalu dicuci ya. Cuci menggunakan kuas yang bersih ya, dikuas dengan thinner, dilepas nozzle-nya dan dilepas tabungnya, lalu teman-teman bersihkan menggunakan kuas ya. Itu berfungsi agar bagian dalam spray gun tidak tersumbat oleh kerak dari clear coat ataupun cat ya. Karena jika cat sudah mengeras ataupun clear coat sudah mengeras, itu sangat susah untuk dicuci ya, untuk dibersihkan ya. Walaupun bisa untuk dibersihkan, nantinya dikhawatirkan bagian dalam spray gun akan cacat ya. Maka jika sudah cacat, fungsi dari spray gun itu sendiri akan berubah ya. Seperti nozzle-nya akan tidak rata lagi ya, seperti semburannya tidak bisa rapat lagi ya, sehingga hasil tidak akan bisa maksimal ya. Oke teman-teman, beberapa hal sudah kita bahas ya, dan sekarang kita tinggal membahas mengenai tempat dan lokasi pengecatan ya. Tempat dan lokasi pengecatan maksudnya adalah di dalam ruangan atau di luar ruangan ya. Untuk lokasi pengecatan atau tempat pengecatan, sebaiknya teman-teman juga memikirkannya ya. Atau jika teman-teman punya bengkel di pinggir jalan ya nggak masalah sih ya. Hanya saja jika teman-teman ingin meminimalisir resiko gagal pengecatan akibat debu, sebaiknya teman-teman menggunakan kipas angin besar ya, untuk meminimalisir agar debu-debu tidak nempel ya. Namun jika teman-teman menggunakan ruangan, sebaiknya teman-teman juga memikirkan ya, jangan menggunakan ruangan tanggung ya.
Yang seperti saya gunakan adalah ruangannya tanggung ya, ruangannya kecil, tidak bisa masuk satu mobil sehingga kita ngecat ruangannya dibuka ya. Jadi ini tanggung namanya ya. Lebih baik ngecat di luar ruangan sekalian dengan menggunakan kipas angin ya. Itu akan lebih meminimalisir resiko gagal cat ya. Kalau seperti yang saya gunakan ini tidak berpengaruh ya sama sekali, karena debu-debu kotoran tetap bisa masuk ya, hanya menghindari debu cat ya, debu cat agar tidak mengenai mobil-mobil lainnya ya. Itu saja yang bisa dihindari ya. Kalau untuk kebersihan, steril, ruangan yang kami gunakan kurang rekomendasi ya. Selain kurang besar, ruangannya juga kurang rapat ya. Jadi tetap masuk kotoran-kotoran yang berterbangan ya, masih tetap masuk ya, tidak steril ya. Selain itu, seperti kipas kurang besar ya, blowernya kurang besar ya, karena blower semakin seiring waktu, yaitu tadi ya, seperti kompresor tadi ya, seiring waktu blower akan semakin berkurang dayanya ya, karena blower tidak menggunakan filter ya, sehingga debu-debu cat nempel ya pada blower yang kita gunakan. Begitu nempel, debu cat keras ya, tidak bisa dibersihkan meskipun disiram thinner sekalipun, tidak bisa dibersihkan lagi ya, karena blowernya tidak menggunakan filter. Jadi jika teman-teman ingin menggunakan ruangan, sebaiknya tidak usah tanggung ya, sekalian dibuatkan filter untuk blowernya ya, agar debu cat tidak langsung nempel ke blower. Selain itu, ruangan harus lebih besar ya, minimal 4x6 ya, itu rekomendasinya ya, 4 meter kali 6 meter ya, atau 5 meter kali 7 meter, itu lebih bagus ya. Dan selain ruangannya yang besar, ruangannya juga bisa tertutup rapi ya, tertutup rapat ya, tidak ada lubang-lubang ya, sehingga kita bisa membuat saringan udara masuk menggunakan filter ya, filter seperti filter akuarium atau filter spons ya. Jadi itu akan lebih baik daripada kita menggunakan ruangan yang tanggung ya. Sebagaimana seperti yang kita lakukan saat clear coat saat ini ya, kita akan menghasilkan clear coat yang maksimal, basah dan flat. Itu kita harus menggunakan settingan pada angin tinggi ya, angin kurang lebih di antara 25 PSI sampai 29 PSI ya. Namun jika mengingat ruangan yang kita gunakan tidak memadai, ruangan akan penuh dengan debu ya teman-teman. Saat kita spray, belum habis satu panel, ruangan sudah penuh dengan debu ya. Blowernya tidak mampu untuk menyedot debunya keluar dengan cepat ya, sehingga debunya akan berputar-putar di dalam ruangan ya. Selain berputar-putar, terkadang debunya keluar melalui depan ya, ruangan depan ya, jika kita menyepray clear coat agak di depan muka pintu dari ruangan ini ya, sehingga jika ada mobil di luar ruangan akan terkena debu cat ya, atau debu clear coat ya. Sebaiknya untuk membuat ruangan sebenarnya teman-teman tidak perlu repot ya. Kalau misalnya teman-teman tidak mempunyai biaya yang cukup tinggi, cukup teman-teman menggunakan plastik ya, dengan kerangka seperti kayu ya, menggunakan plastik PE atau plastik yang buat ngecor ya, ngecor bangunan, plastik bangunan, dan dikasih blower sesuai dengan blower keluar dan masuknya ya. Itu akan sangat membantu ya. Meskipun blower keluarnya agak kecil, kalau ada blower masuk maka debunya akan berputar ya, akan lebih cepat berputar ya. Jadi ada yang dorong dan ada yang nyedot ya, sehingga debunya akan cepat keluar ya. Selain itu biayanya juga tidak terlalu mahal ya, dan ruangan bisa lebih rapat ya, sehingga tidak ada debu yang masuk dari luar. Kotoran-kotoran berterbangan bisa masuk sehingga bisa bersih ya, steril dari kotoran-kotorannya.
Oke teman-teman, demikianlah pembahasan mengenai masalah pengecatan dan peralatan pengecatan ya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami sampai selesai, dan sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.